"Kamu mencintainya?" tanya Bu Intan. Dan tanpa menatap, Abi mengangguk di atas kursi hitam itu. Bu Intan diam. Abi pun juga tak bersuara. Hening. Hanya angin yang sesekali terasa lirih menyapa permukaan kulit. Keduanya tenggelam dalam perasaan masing-masing. Abi yang tengah cemas akan restu, dan Bu Intan yang mencoba melilit ikhlas dengan hati terbelut ragu. Iya, ibu mana yang akan rela membiarkan anak lelaki kebanggaannya menikah dengan seorang janda? Sementara tak sedikit rekan kolega menawarkan perjodohan dengan putri mereka. Pak Burhan dengan putrinya yang menjadi lulusan terbaik di universitas ternama. Masih muda dan sangat cantik. Pak Anies dengan putrinya yang merupakan seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit internasional. Pak Jihan dengan putrinya yang merupakan seorang dosen muda. Dan Pak Nafis yang memiliki seorang putri penghafal Al-Quran dan hampir menyelesaikan masa kuliahnya. Namun, anaknya itu selalu bergeming acap kali Bu Intan mengajaknya berbincang tentang perjodohan. Entah karena belum ada yang sesuai atau telah ada wanita yang mengusiknya. Hingga malam itu, Bu Intan mencoba meraba isi hati putranya. "Apa kamu sudah memiliki pilihan lain, Nak?" tanya Bu Intan waktu itu. Dan Abi hanya tertunduk, diam cukup lama. Saat itu, tentu saja sebagai seorang ibu, ia akan bertekad mendukung siapapun wanita yang menjadi pilihan putranya, selama dia baik dan berasal dari keluarga yang baik pula. Bagi Bu Intan tak masalah andai dia berasal dari keluarga kurang mampu atau tidak terpandang sekalipun. Sungguh, itu tidak akan menjadi masalah untuknya. "Bi, apa sudah ada seseorang yang menjadi pilihanmu?" tukas Bu Intan, mengulang tanya yang sama. Abi membalas tatapan ibunya. Irisnya berputar. Dan Bu Intan tahu putranya tengah mengurai buntalan ragu. "Ada, Mah. Namanya Naila. Kakak tingkatku di kampus," jawabnya kemudian. Bu Intan tersenyum dengan iris yang seketika berbinar. Iya, sejak kejadian itu, ia mengira hati putranya telah membeku, tak mudah terbuka karena pengkhianatan yang begitu mendalam waktu itu. "Kenapa tidak pernah cerita? Kenalkan dong sama Mama." Abi hanya tersenyum, dan Bu Intan terkekeh melihat putranya salah tingkah. "Pasti cantik sampai bisa mencuri hatimu," goda Bu Intan. Abi terhenyak, dan dalam diam ia menelan getir Salifah. Dia cantik, pintar, tak banyak tingkah, dan juga sangat baik. Jelasnya lantas terjeda. "Tapi dia janda, Mah," sambungnya gampang dengan suara yang terdengar sangat pelan. Saat itu Bu Intan terhenyak. Setengah mendelik, ia menatap putranya dengan seluruh tubuh yang terasa gemetar. "Janda? Putraku mencintai seorang janda." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Darahnya pun mendidih acap kali teringat tentang takdir yang harus dijalani sang putra. Sejak hari itu, Bu Intan benar-benar diam. Tak lagi membicarakan tentang wanita dengan putranya. Bukan karena tidak menyetujui, tapi sebagai seorang ibu, tentu ia butuh waktu untuk mengurai semua resah, menguatkan hati, mengait ketegaran. Hingga hari ini,
Untuk pertama kali Bu Intan kembali berhadapan dengan sang putra, berbicara tentang hati yang beberapa minggu ini sempat tertunda. Dia pernah menikah. Usia kalian pun terpaut cukup jauh, ucap Bu Intan, lantas terhenti. Beliau terlihat beberapa kali menghembuskan nafas berat, mengalihkan mata, sebelum akhirnya kembali pada putranya. Tentang waktu, kita memang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi, bila kelak istrimu memiliki rambut yang memutih lebih dulu, dan tumbuh yang juga lebih dulu menua darimu, apakah kamu siap untuk tetap ada di sampingnya? Imbuh Bu Intan. Seolah tengah menumpuk keyakinan, Abi terlihat beberapa kali menarik nafas panjang. Akan tetap kudampingi, Mah, sahut Abi kemudian. Bu Intan tersenyum, mencoba melebur sesak yang seolah bertumpuk-tumpuk dalam bingkai rangkuh. Ia masih menatap putranya cukup lama, lantas membuang muka. Dan tanpa Abi sadari, ibunya tengah menyusut air yang menggenangi pelupuk mata. Sementara di tempat lain, Naila tengah duduk, merias wajah. Sudah sejak 40 menit lalu, ia berada di depan cermin bulat itu. Dan sampai detik ini pun, masih berada di tempat itu. Mata bulatnya berbinar, hatinya berdempar, senyumnya melebar. Sepertinya ia tengah berbunga-bunga, dan senandung kecil itu seolah membenarkannya. Hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya hari ini. Bagi yang mau bepergian, di luar rumah dihimbau untuk selalu waspada dan suara seorang perwira berita menggema, melengkapi suasana pagi. Sejenak Naila diam. Bagaimana jika benar-benar terjadi hujan lebat? Tanya itu sempat mengambang di benak. Iya, di depan cermin itu sejenak dahinya berkerut khawatir. Lantas menatap langit melalui jendela yang setengah terbuka. Matahari nampak merekah. Langit pun cerah. Mungkinkah akan turun hujan? Hanya perkiraan. Belum tentu juga terjadi. Kilahnya kemudian. Dan kembali menyapu tipis foundation ke setiap sisi wajah. Seolah tak ada yang menip. Seolah tak ada yang mampu menghentikan puncak dari peluh dan perjuangan panjangnya kali ini. Di mana waktu yang begitu dinanti telah tiba. Hari di mana Mak Tongga bertahta di kepala. Hari di mana seutas tali pun akan berpindah ke sisi kanan. Iya, tepat 2 tahun menempuh pendidikan. Akhirnya gelar master itu akan tersemat di belakang namanya. Naila sangat bangga. Tentu saja, dia yang dulu mengira tak akan lagi menginjakkan kaki di pelataran universitas, akhirnya bisa kembali dan menjadi seorang mahasiswa. Tak masalah dengan statusnya yang sudah menjadi janda. Nyatanya, dia bisa dan mampu melewatinya. Ponselnya berdering, dan Naila yang tengah memoles wajah segera meraihnya. Pak Handoko memanggil. Assalamualaikum, Dok, sapa Pak Handoko dari seberang. Naila tersenyum, meski sadar tak mungkin terlihat dari ujung sana. Waalaikumsalam, Pak. Bapak sudah di jalan, agak macet, mungkin sedikit telat, Dok. Jelas Pak Handoko terdengar resah. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sampai. Hati-hati saja. Bilang sama Mas Bagas, gak usah buru-buru nyetirnya. Pungkas Naila dan mengakhiri teleponnya. Dengan wajah mendekat ke cermin, Naila mengaplikasikan pewarna bibir menggunakan tangan kanan.
sangat hati-hati. Karena untuk yang satu ini, ia benar-benar menginginkan hasil sempurna. Assalamualaikum, teriak Wulan, memasuki kamar dengan lenggok centilnya. Waalaikumsalam, sahut Naila kesal. Belum selesai, Neng, tanyanya meledek. Dan Naila hanya tersenyum, tak menjawab. Ia biarkan sahabatnya itu duduk dan mengamati setiap gerakan tangannya. Pakai warna merah apa oranye, Nay, biar kelihatan hidup, timbalnya. Emang aku mayat, harus kelihatan hidup, sungut Naila. Dan Wulan terbahak keras sampai urat lehernya menonjol. Abi datang gak sih? Tanya Wulan tiba-tiba. Naila mendengus, kecewa sebenarnya. Setiap teringat akan dia yang dulu sangat dekat dan sudah lama tak mengirim pesan, bahkan tak membalas saat 2 hari lalu Naila mengabarkan tentang hari wisudanya. Tapi ya sudahlah, tak perlu berharap banyak. Seperti Naila yang sedang berusaha melupakannya, Abi pun pasti juga tengah berusaha melakukan hal yang sama. Nggak tahu, jawab Naila acuh. Kebangetan banget sih Abi. Dia lulusan, kita rayain bersama. Giliran kita yang wisuda, kabar pun tak tanya. Gumam Wulan. Mungkin Abi sibuk, dia kan kerja, timbal Naila. Meski sampai detik ini pun ia tak tahu apa kegiatan Abi setelah wisuda hari itu. Setidaknya tanya, tanda Wulan kesal. Dan Naila hanya tersenyum di depan cermin itu. Benar, ternyata perakiraan cuaca hari ini. Mega-mega gelap mulai berarak di permukaan langit. Matahari yang pagi tadi bersinar terang, kali ini benar-benar seperti tenggelam. Angin sepoi pun berhembus terasa lebih kencang. Hujan hampir tumpah mengguyur bumi. Namun, tidak untuk wajah puluhan mahasiswa yang masih berbinar di pagi yang gelap ini. Semua bahagia menyambut orang tua dan keluarga yang datang silih berganti. Kecuali seorang gadis yang duduk di teras masjid itu. Ia terlihat gelisah, sesekali mengedarkan mata, dan juga melihat jam yang melingkari pergelangan tangan kanan. Belum datang, tanya Wulan. Naila mendongak. Belum, sahut Naila cemas. Ia kembali mengambil layar pipih, menghubungi nomor kakak lelakinya. Dan entah sudah berapa kali selalu mendapat jawaban yang sama. Tidak aktif, lirihnya. Dan entah mengapa, Mani itu tiba-tiba berkaca-kaca. Naila tertunduk. Dan Wulan pun hanya mampu diam, mengelus bahu sahabatnya. Sebelumnya tidak pernah seperti ini, imbuh Naila dengan suara gemetar. Mungkin sebentar lagi, timbal Wulan, mencoba menenangkan dan terdengar gamang. 2 sahabat itu berdiri mematung, sama-sama diam. Hingga seseorang memanggil mereka. Wulan, Naila, ayo, ajak Kinan dari kejauhan. Sejenak, kedua sahabat itu mengangguk, sebelum akhirnya saling menatap kebingungan. Nay, ajak Wulan. Ia mengait lengan Naila. Namun sahabatnya itu masih bergeming dengan tatapan kosong. Ayo, ajak Wulan lagi. Ia menganggukkan kepala, mencoba meyakinkan sahabat baiknya. Naila menggeleng. Sebentar, tolaknya, dan kembali mengedarkan netra. Sudah jam 9. Sebentar lagi acara dimulai, sanggah Wulan. Dan dengan wajah tertunduk, Naila menghembuskan nafas berat, sebelum akhirnya mengikuti sahabatnya.
Sementara itu, tanpa disadari sementara itu, tanpa disadari, seseorang mengamati mereka dari kejauhan, berjalan dan menyamakan langkah, tepat beberapa meter di belakang. Lelaki itu sempat berhenti saat Naila kembali, menoleh ke belakang. Mereka kembali berjalan dalam diam. Naila melangkah dengan wajah muram. Sementara Wulan mencoba menguatkan dengan rangkulan. Mereka meniti anak tangga di depan sebuah gedung. Langkah demi langkah dengan kaki seperti mengambang. Hingga terasa ada yang menepuk bahu dari belakang. Seketika memutar badan dan sangat yakin pasti Bagas. "Mah," ucap Naila dan tiba-tiba tertahan. Naila mendelik dan sepertinya manik mata itu benar-benar hampir keluar. Bukan kakak lelakinya yang kini ada di sana, melainkan seorang lelaki yang berbadan tegap, berkacamata dengan rambut diikat ke belakang. Dia tersenyum dan Naila tergagap. Ia mengalihkan netra, namun suara berat itu seolah dengan sengaja menahannya. "Nai," ucapnya pelan, namun terasa berbeda. Naila bergeming, membeku seperti batu. Atau mungkin dia terpaku. Iya, lelaki yang beberapa bulan lalu masih terlihat seperti bocah itu, hari ini memang nampak berbeda, dengan penampilan lebih dewasa. Senyumnya pun terlihat pure wibawa. Bahkan, garis wajahnya juga sepertinya tak sama. Dia masih saja berdiri, menatap Naila dengan senyum simpul. Sangat tampan, hingga Naila tak berani menatapnya lama. "Abi," lirih Naila tertahan. Dia mengangguk, hanya sekali anggukan kepala. Namun, kerlingan mata itu seolah mengisyaratkan ribuan makna. Naila mengalihkan netra. Namun suara berat itu lagi-lagi kembali menahannya. "Kamu cantik, Nay," ucapnya. Naila mendongak. Dan tanpa sengaja, iris mereka bertemu cukup lama. "Sangat cantik," imbuhnya lagi. Dan kali ini, nadi Naila benar-benar mengering. Jantungnya berlompatan. Nafasnya terhenti lama di ujung kerongkongan. Pipi wanita itu memerah hampir menjadi gelap. Dan tawa kecil Abi seolah membenarkannya. "Selamat ya," ucap Abi lagi. "Terima kasih," sahut Naila, mengusap ujung hidung dengan jemari kanan. Mereka tertawa. Iya, setelah beberapa saat, sepertinya Naila kembali bisa mengendalikan hatinya. Dan tak lama, dering ponsel berteriak. Cukup keras. Naila pun segera mengambil layar pipih dari tas kecilnya. Bagas. Setelah menanti lama, akhirnya yang ditunggu memanggilnya. Naila tersenyum, dan seketika iris itu berbinar bahagia. "Assalamualaikum, Mas. Di mana?" sapa Naila tak sabar. Namun sekelilingnya sangat ramai, dan ia sedikit menjauh. "Mas," tukas Naila lagi. Ia mencoba menajamkan rongo. Hingga tiba-tiba, wanita yang sudah mengenakan toga itu menjatuhkan ponselnya. Wajahnya memerah. Air matanya pun seketika tumpah. Ia bergeming. Matanya mendelik beberapa saat. Dan tiba-tiba berlari dengan dada sesak. Bagas dan Wulan saling menatap. Bingung. Entah apa yang terjadi pada sahabat mereka. Hingga ia menangis histeris seperti itu. "Naila," teriak Wulan. Namun wanita itu terus berlari. Semakin cepat, seolah tak mendengar. "Nai," teriak Wulan lagi. Ia hendak berlari.
Namun tangan Abi menahan lengannya. Biar aku saja, cegahnya, lantas berlari mengejar Naila. Angin kencang, hujan tiba-tiba turun deras. Kabut sangat pekat. Aku mengemudi pelan-pelan. Namun tiba-tiba ada pohon besar tumbang. Semua di luar dugaan. Dan juga kendaliku. 2 mobil tertimpa pohon itu. Termasuk mobil di sebelah kiri. Ucap Bagas lantas terhenti. Irisnya menerawang, jauh, dan sangat jauh, seolah serpihan kejadian kemarin kembali bergulung-gulung dalam bayangan. Kami ketimpa pohon. Tidak. Sebenarnya hanya Bapak yang benar-benar tertimpa batang besar itu. Sementara aku dan Ibu terkena rantingnya saja. Entahlah. Kenapa hanya Bapak? Harusnya aku bukan? Walau tetap patah, setidaknya tulangku lebih kuat. Saat itu, aku tak bisa mendengar apapun. Dunia seperti membeku. Hanya zikir yang terdengar seperti suara rintihan. Terucap samar dari mulut Ibu. Ibu Bagas terbata. Suaranya gemetar. Dan dengan tangan kanan berbalut perban, ia mencoba mengusap mata yang menggenang. Hening. Di atas ranjang berspray hijau itu, Bagas tertunduk perih. Sementara Naila hanya diam. Terisak lirih dengan mata yang telah mengering. Maafkan aku, Nay, lirih Bagas, hampir tanpa suara. Naila mendongak, lantas menggeleng dengan bibir gemetar. Ini bukan salah Mas Bagas, lirihnya. Berkata pelan dengan iris menatap lurus keluar. Ia lantas beralih pada kakak lelakinya. Meski dikatakan lebih baik dari kedua orang tuanya, namun kondisi Bagas cukup memprihatinkan. Dengan bibir memar dan pelipis kanan yang tergores ranting cukup dalam. Sementara lengan kanan harus dijahit lumayan panjang. Alhamdulillah, matanya tidak kena, kata dokter semalam. Bapak bilang untuk lewat jalan utama. Tapi macet panjang. Aku ngotot dan memilih jalan pintas. Andai kemarin aku mengikuti perintah Bapak. Jika saja aku lebih sabar, pasti tidak akan jadi seperti ini, sesal Bagas. Iya. Jika kecelakaan ini hanya soal dirinya, atau andai saja sakit ini hanya tentang raganya sendiri, mungkin tidak akan seperti ini. Tapi ini tentang Bapak dan juga ibunya. Orang yang seharusnya tetap sehat di usianya, atau setidaknya tidak perlu mengalami kecelakaan karena keegoisan anak lelakinya. Mas, tidak ada yang salah. Ini kecelakaan. Bukan tentang salah siapa. Aku juga sedih. Aku juga tidak bisa melihat Bapak dan Ibu terbaring seperti ini. Tapi siapa yang akan menguatkan aku kalau kamu terus-menerus menyalahkan diri sendiri, Mas? Aku butuh kamu sekarang, Mas. Aku butuh kamu, sergah Naila. Dan Bagas pun tersentak. Ia segera merengkuh adik perempuannya.